Di tengah pandemi, semangat personel Sri Kandi Kebersihan Kota Batu mengabdikan diri sebagai garda terdepan pejuang lingkungan tak luntur sedikit pun. Memperingati Hari Kartini, jajaran pejuang kebersihan perempuan tangguh membersihkan sejumlah tempat dengan berpakaian ala Kartini. Selain di sepanjang jalan di Kota Batu, beberapa kantor pemerintah dan fasilitas umum juga dibersihkan. Puluhan petugas kebersihan perempuan di Kota Batu memperingati hari kelahiran pahlawan perempuan yakni Raden Ajeng Kartini dengan bersih-bersih memakai pakaian ala Kartini. Aktivitas itu dimulai sejak pukul 8 pagi hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Mereka terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan tugas membersihkan setiap sudut kota. Petugas kebersihan Sri Kandi ini membersihkan sampah di sejumlah titik di Kota Batu. Namun ada yang berbeda hari ini. Jika biasanya mereka berpakaian wirpek, di momen Hari Kartini mereka mengenakan kebaya ala Kartini. Bersih-bersih berpakaian ala Kartini ini selain dilakukan di sepanjang jalan, petugas pejuang kebersihan perempuan ini juga membersihkan sampah di beberapa tempat perkantoran dan fasilitas umum di Kota Batu. Banyak suka dan duka yang dilalui selama menjalankan tugas. Namun satu hal yang membuatnya semangat dalam bertugas adalah apresiasi dari orang-orang sekitar terhadap pekerjaannya tersebut. Salah satu pejuang kebersihan perempuan mengaku, dengan berpakaian ala Kartini ini untuk memperingati hari kelahiran seorang pahlawan perempuan yang selama ini memperjuangkan hak-hak seorang perempuan. Selain itu juga merupakan wujud untuk melanjutkan cita-cita Kartini sebagai pahlawan perempuan. Dengan semangat perjuangan Kartini, para pejuang kebersihan Kota Batu berharap semua masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menghormati nilai-nilai perjuangan perempuan. Ketelatenan dan ketelitian perempuan dalam hal kebersihan diharapkan mampu membuat Kota Batu semakin bersih dan lebih indah sesuai semangat dan cita-cita Raden Ajeng Kartini. Kita akan memperingati hari mengingat perjuangan Ibu kita Kartini yang telah meninggalkan kita dulu itu, kita harus memperjuangkan dan meneruskan perjuangannya beliau. Terus janjian dengan teman-temannya atau gimana pakai kebaya? Ya kita dari hati kita sendiri Pak, kita kan sebagai perempuan ya kita harus punya pendapat sendiri gitu, terus semuanya ikut gitu. Sebagai perempuan kan kita menghargai Ibu kita Kartini Pak. Soalnya biasanya kan sampahnya dibuang di tempat yang kita sudah bersihkan, kayak di sungai-sungai gitu Pak. Oh iya, siap. Harusnya di tempat Yang sudah, iya. Kan biasanya kalau sudah di tempat sampah kan, walaupun nggak dimasukkan, biasanya tuh kita sudah berusaha membersihkannya gitu. Tapi kalau di dalam sungai-sungai kan kita tuh kasihan yang di bawah-bawahnya tuh Pak. Yanto Yancung melaporkan. Berbagai cara dilakukan dalam memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April. Di Kota Malang, belasan anak memperingati Hari Kartini dengan cara bermain sepatu roda dengan mengenakan pakaian kebaya atau pakaian adat. Sejumlah anak yang tergabung dalam komunitas pecinta sepatu roda mempunyai cara tersendiri dalam memperingati Hari Kartini hari ini, Rabu 21 April 2021. Mereka melakukan aksi freestyle sambil mengenakan kebaya atau pakaian adat. Freestyle dengan memakai kebaya yang dilakukan belasan anak-anak perempuan ini berlangsung di Jalan Ijen, Kota Malang. Aksi mereka ini mengundang perhatian pengguna jalan yang melintas. Dengan didampingi seorang instruktur, anak-anak tersebut melakukan freestyle sepatu roda. Secara bergantian mereka melakukan aksi freestyle sepatu roda melewati rintangan yang ada. Tak heran jika beberapa orang terjatuh saat melakukan trik sepatu roda. Meski menggunakan kebaya, namun mereka tetap lincah melakukan freestyle. Naraya Putri, salah satu peserta yang ikut aksi freestyle memperingati Hari Kartini mengaku, aksi freestyle dengan mengenakan kebaya menyenangkan. Ia juga mengaku Kartini merupakan sosok yang telah memperjuangkan perempuan di Indonesia, sehingga tidak hanya merayakan peringatan Hari Kartini, ia juga ingin meniru kegigihannya dalam berjuang. Aksi freestyle menggunakan kebaya ini baru pertama kali dilakukan oleh anggota komunitas online skate freestyle Slalom Mafes. Aksi menggunakan kebaya ini selain untuk menjaga imunitas anak-anak di masa pandemi COVID-19, juga sebagai upaya melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya adalah pakaian adat. Semua anak yang mengikuti kegiatan ini menggunakan masker sebagai syarat dalam menerapkan protokol kesehatan. Pertama kita ingin mengajak anak-anak untuk mengeksplor bakatnya lebih dalam dan untuk mengingat perjuangan Ibu kita Kartini pada zaman dulu juga. Dan kedua kita ingin menampilkan sesuatu yang unik aja sih, kan belum pernah ada
pakai baju kebaya sambil main sepatu roda. Untuk baju busana ini kita baru kali ini yang Kartini. Tahun ini baru pertama kali. Mas, pesan yang ingin disampaikan apa sih sebenarnya pakai sepatu roda, pakai kebaya dan lain-lain? Pesan yang saya sampaikan terutama satu, kita kalau untuk sepatu roda ya, untuk meningkatkan imunitas terutama pada saat corona seperti ini. Kalau kebaya kita biar tidak melupakan budaya kita aja. Simon Alfredo melaporkan. Harga ayam potong pada pekan kedua Ramadan 1442 Hijriah mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Kota Batu, harga daging ayam potong tembus di kisaran Rp40.000 per kilogramnya. Harga ayam potong di pasar tradisional Kota Batu mencapai kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogramnya. Sementara sebelumnya, harga normal ayam potong berada di kisaran Rp30.000 sampai dengan Rp32.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ayam ini ditengarai karena permintaan konsumen pada awal Ramadan sempat mengalami kenaikan, sedangkan stok ayam di peternak semakin berkurang dan permintaan ayam potong sempat mengalami peningkatan sejak awal Ramadan. Gejolak harga disebabkan oleh jumlah ketersediaan ayam sendiri. Semakin sedikit ketersediaannya, maka akan semakin mahal harganya dan sebaliknya. Salah satu pedagang mengaku harga ayam potong setiap tahunnya memang tidak stabil. Ketersediaan atau pasokan ayam potong biasanya disebabkan oleh harga pakan yang mahal. Selain itu, banyak peternak yang memilih menjual telur ayam juga bisa menjadi penyebab kenaikan harga ayam potong. Diharapkan pemerintah dapat mengatasi permasalahan harga ayam potong yang tidak stabil, sehingga tak ada lagi gejolak naik turun harga yang memberatkan masyarakat. Dan diprediksi kenaikan harga daging ayam ini akan terus naik hingga Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya ini belum. Ya, sebelum puasa. ini sama saat ini, ya. Kalau sebelumnya cuma ya 32, 33 sampai enggak paling mahal 35. Terus sekarang sampai kemarin itu mau bukan puasa itu 42. Berapa, Bu? 42. 42. Ya. Berarti 2 hari ini naik ya, Bu? Iya. Kalau 2 hari turun, sekarang 40. Berarti sebelumnya turun? Sebelumnya itu naik. Naik 42. Sekarang 2 hari ini turun 40. Oh, gitu. Berarti sebelum puasa naik, terus kemarin turun. Gitu. Katanya itu kalau ini Pak, katanya ayamnya banyak yang mati gitu katanya, tapi kan ini kan cuma dari itunya, dari kumpulnya gitu. Oh, gitu. Katanya gitu. Berarti pasokan menurun gitu ya, Bu ya? Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Meningkatnya konsumsi daging ayam pada bulan puasa berdampak pada naiknya harga jual ayam potong di tingkat peternak. Saat ini harga jual ayam potong per kilogram di kisaran Rp23.000 dan harga ini bisa kembali naik dalam beberapa hari ke depan. Naiknya harga jual selain karena meningkatnya permintaan juga akibat naiknya harga pakan. Memasuki minggu kedua puasa, harga ayam pedaging di tingkat peternak mengalami kenaikan dibandingkan saat sebelum memasuki puasa. Harga ayam potong di tingkat peternak atau di kandang sebelum puasa di kisaran Rp20.000–Rp21.000 per kilogram. Tetapi saat ini sudah berada di kisaran harga Rp23.000. Kenaikan harga ini selain akibat meningkatnya permintaan dan konsumsi daging ayam pada bulan puasa, juga untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga pakan. Saat ini harga ayam potong di kandang berada di kisaran Rp23.000-an per kilogram, dan harga di tingkat pedagang naik menjadi Rp35.000-an per kilogram, dan di tingkat pengecer berada di kisaran harga Rp36.000–Rp38.000 per kilogramnya. Menurut salah seorang peternak ayam di Desa Gading Kulon menjelaskan, saat ini harga ayam potong masih cukup terjangkau dan apabila harga melambung maka dikhawatirkan daya beli masyarakat turun dan beralih ke ikan atau daging sapi, serta penjualan ayam potong bisa turun drastis. Dengan kondisi cuaca yang semakin membaik, para peternak berharap harga pakan ayam bisa stabil. Dan ketika harga ayam potong melambung tinggi, para peternak biasanya akan mengeluarkan stok ayam petelur yang sudah afkir untuk membantu warga masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan daging ayam dengan harga yang lebih terjangkau. Harga ayam potong sekarang ya sekitar ya kalau kita lihat ya juga sama dengan yang dulu lah, stabil aja. Masalahnya kan pakan juga naik.
Kalau dibandingkan dengan yang lalu itu pakan rendah, daging juga rendah. Tapi sekarang itu pakan naik, daging juga ikut naik. Tren ini kelihatannya naiknya enggak begitu, enggak begitu Nggak signifikan, Mbak, ya. Paling sekitar Rp500. Tapi kalau mendekati Lebaran bisa nanti sekitar 1.000, 1.500, biasanya gitu. Bisa aja turun. Masalahnya apa? Akhir petelur sih belum keluar. Akhir petelur ini belum keluar. Nanti rencana itu keluarnya nanti kalau Lebaran mau dikeluarin semua. Oh, biar agak harga ayam pedaging bisa Harga ayam pedaging bisa direm lah. Gitu. direm, Pak, ya. Yonik Mawan melaporkan. Meningkatnya volume kendaraan yang melintas di pintu masuk gerbang Kota Malang berdampak pada terjadinya penumpukan dan antrian panjang kendaraan. 2 titik pertigaan jalan menuju Teluk Grajagan dan Pandanwangi menyumbang terjadinya kepadatan arus. Beginilah yang terlihat pada jam sibuk pukul 7 sampai 8.30 pagi di pintu masuk arah Kota Malang. Kendaraan dari arah Pakis padat melintas menuju Kota Malang dan tersendat serta mengantri panjang di 2 titik pertigaan jalan, yaitu di pertigaan jalan menuju Teluk Grajagan dan menuju Pandanwangi Kota Malang. Kendaraan dari Pakis sudah mengantri panjang sebelum memasuki gerbang perbatasan dengan Pandanwangi Kota Malang, baik roda 2, roda 4 maupun truk berat dan bus. Di 2 titik pertigaan sudah ada petugas sukarela pengatur lalu lintas yang bertugas, tetapi karena padatnya kendaraan dan pengguna cenderung ingin melintas lebih dahulu, sehingga antrian panjang tidak dapat dihindarkan. Menurut salah seorang warga mengungkapkan di kawasan tersebut kepadatan atau bahkan kemacetan tidak jarang terjadi, khususnya pada pagi hari karena meningkatnya volume kendaraan, baik pada hari biasa maupun saat bulan puasa, terlihat tidak jauh berbeda. Di lokasi antrian panjang kendaraan terlihat sampai beberapa puluh meter sebelum memasuki gerbang perbatasan Kota Malang. Sementara sebaliknya, kendaraan yang akan menuju ke arah Kabupaten Malang cenderung lebih lancar. Jam 7 Ya, jam 7 biasanya sampai jam setengah 9. sama kita. Khususnya dari arah sana, Mas, ya? Iya, dari arah kabupaten. Titik macetannya ada di Pertelon, apa itu namanya? ya, Teluk Grajagan sama yang kesini ya? Teluk Grajagan ya. Ada perbedaan nggak ketika puasa sama nggak puasa nih? Sama aja, kalau di situ mesti macet memang. Macet. Ini mungkin ya, arah apa? Para pekerja mungkin ya? Ya, Para pekerja yang akan kerja di di kota. Kota Malang. Kemudian dengar-dengar kalau sore, jam berapa sore? Kalau sore biasanya Sekitar? orang pulang kerja itu sekitar jam setengah 4 itu. Pas sore ya? Ya. Berarti daerah sebaliknya, Mas, ya? Ya, arah Oke. sebaliknya. Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memiliki keterbatasan fisik tidak membuat niat beribadah para penyandang tunanetra surut. Semangat itu mereka tunjukkan pada saat bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran menggunakan huruf Braille, sembari menanti waktu berbuka puasa. Sebanyak 100 lebih siswa penyandang tunanetra di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Jawa Timur di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini banyak melakukan kegiatan positif sembari menunggu waktu berbuka puasa. Mereka menggelar tadarus Al-Quran di Masjid An-Nur di dalam Kompleks Rehabilitasi Sosial Bina Netra. Selama bulan Ramadan setiap pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, ratusan siswa tunanetra ini berkumpul di masjid untuk melakukan sholat zuhur berjamaah. Usai melaksanakan sholat zuhur, mereka kemudian melakukan tadarus Al-Quran. Namun tadarus Al-Quran ini berbeda dengan orang normal. Para penyandang tunanetra ini menggunakan Al-Quran dengan huruf Braille. Lantunan ayat-ayat suci mereka ucapkan sembari meraba Al-Quran Braille tersebut. Meski terlihat lancar dalam membaca, namun para peserta tadarus ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk fasih dalam membaca Al-Quran Braille ini. Mereka memiliki kendala seperti tanda baca yang dirasa berbeda dengan Al-Quran pada biasanya. Dalam bulan Ramadan ini, mereka membaca Al-Quran sebanyak 3 kali dalam sehari. Mereka biasanya membaca saat berada di asrama, menanti waktu berbuka puasa, dan setelah sholat tarawih. Firdaus Sulistiawan, Kepala UPT Rehabilitasi Bina Netra Dinas Sosial Jawa Timur mengatakan, selama bulan Ramadan pihaknya memberikan berbagai kegiatan spiritual untuk siswa tunanetra. Mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, tadarus Al-Quran, hingga latihan kultum. Kegiatan yang dilakukan ini untuk memperkuat mental dan spiritual siswa.
Sementara selain tadarus Al-Quran yang dilakukan setiap hari selama bulan Ramadan, ratusan siswa Bina Netra ini juga mengikuti latihan kultum, di mana siswa dilatih untuk memberikan ceramah kepada teman-temannya. Di bulan Ramadan ini, teman-teman disabilitas netra atau sering kami sebut dengan distra, melakukan berbagai macam kegiatan mental spiritual. Yang pagi setiap subuh, anak-anak juga selalu 5 waktu sholat selalu dikerjakan secara berjamaah dan dipimpin diantara oleh dan untuk mereka. Kemudian setelah pagi jam 8, dalam rangka kegiatan peningkatan kegiatan mental spiritual ini, anak-anak juga melakukan kegiatan murotal, baik online maupun menggunakan teknik-teknik baca. Hal ini meningkatkan keterampilan anak-anak khususnya dalam membaca Al-Quran dan mengenal huruf Braille. Selanjutnya nanti pada saat siang hari dan kedua, anak-anak biasa melakukan kegiatan kultum atau kuliah 7 menit dari oleh dan untuk mereka juga. Hal ini sekaligus melatih anak-anak untuk mampu berbicara di depan, menjadi dai, menjadi mubalik dan seterusnya. Dan yang ketiga, sore hari anak-anak ditambah dengan sholat tarawih berjamaah yang selalu dilakukan secara rutin selama bulan Ramadan ini. Ini adalah bagian salah satu dari proses pembelajaran anak-anak di masa pandemi dan di saat bulan Ramadan ini. Simon Alfredo melaporkan.